Pemirsa, hasil perolehan suara di Pilgub Jakarta hanya terpaut 1 hingga 2% berdasarkan hitung cepat lembaga survei dan masih dalam batas margin of error. Hasil tersebut masih membuka peluang potensi untuk Pilkada Jakarta digelar 2 putaran. Namun, kedua kubu sudah saling klaim berdasarkan data yang dihitung dari real count KPU. Lantas, apakah pemilihan kepala daerah di Jakarta akan berlangsung 1 atau 2 putaran? Untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Pak Basri Baco, Sekretaris Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono, kemudian juga ada Ciko Hakim atau Bang Ciko Hakim selaku politisi PDIP dan juga atau selaku juru bicara tim pemenangan Pramono Rano, dan juga ada Mas Kennedy Muslim selaku peneliti indikator politik Indonesia. Bapak-bapak, selamat petang. Petang, Bang. Selamat petang. Oke. Baik, saya mungkin awali ke Bang Kennedy terlebih dahulu ya untuk membahas hasil terakhir dari QC Indikator. Ini menunjukkan kurang dari 50% hasil hitung cepat. Seperti apa data terakhirnya? Ya, data QC Quick Count Indikator dengan data masuk 100% itu memang menemukan bahwa paslon nomor 3, pasangan Pram Rano itu memang unggul secara signifikan ya dari 2 paslon lainnya gitu. Angka terakhir kami di Quick Count Indikator itu di angka untuk paslon nomor 3 49,87% dengan margin of error 0,88%. Jadi ini artinya suara dari paslon nomor 3 bisa naik ke atas 0,88% atau turun ke bawah 0,88%. Ini yang menimbulkan konsekuensi dari hasil quick count baik dari indikator maupun lembaga-lembaga lainnya ya. Kalau saya lihat di layar ini itu tidak bisa secara konklusif menyimpulkan apakah pilkada akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran, karena potensi untuk mendapatkan suara bagi paslon nomor 3 itu di atas 50% itu ada, tapi juga di bawah 50% pun ada gitu. Jadi 1 atau 2 putaran kita memang tetap harus menunggu hasil real count dari KPU nanti. Gitu. Peluang keduanya masih sangat besar. Kita boleh ke Bang Basri Baco melihat data indikator sudah masuk 100% dan sejauh ini memang yang unggul adalah 49,87 untuk pasangan Pram dan juga Sidul. Bang Basri boleh komentar terlebih dahulu, masih yakin akan 2 putaran atau selesai ini, Bang? Terima kasih Bang Andromeda, Mbak Gita. Sampai hari ini dari tim Paslon 01 kita masih sangat yakin bahwa Pilkada DKI Jakarta bisa berlangsung 2 putaran. Karena apa? Faktanya dari 5 lembaga survei yang melakukan quick count yang datanya sudah masuk 100% tersebut, indikator 49, untuk 03. Terus Kompas juga bikin 49 juga. Memang yang 3 lainnya menyatakan 50, sekian. Namun artinya peluangnya kan ada ya. Yang saya mau sampaikan bahwa mari kita sama-sama menghormati proses yang sedang berlangsung oleh penyelenggara pilkada, yaitu KPU DKI Jakarta, yang sudah dimulai dari kemarin di semua kecamatan. Hari ini akan dilaksanakan dan jadwalnya akan diumumkan oleh KPU DKI Jakarta tanggal 15. Kalau memang takdirnya menang, akan menang kok. Jadi sabar, nggak usah mendahului Tuhan, kira-kira gitu. Bang Ciko, ketika Bang Baco mengatakan ketika ada sejumlah lembaga survei ini yang angkanya sudah 100%, seperti indikator kan angkanya sekitar 49,an. Tapi bagaimana kemudian dari kubu Pram Rano sendiri mengatakan ini sepertinya 1 putaran, Bang Ciko? Kita harus ngerti dulu quick count itu apa. Jadi nggak ada angka 100% kita dalam quick count. Coba kita tanya sama Mas Kennedy Muslim, berapa sampel yang diambil untuk menghitung quick count? Boleh dijawab Mas Kennedy? Kita melakukan quick count di 400 sampel TPS ya. Oke, 400 sampel TPS dengan respondennya punya indikator ya. Responden yang sudah disurvei oleh indikator ya. Jadi kita harus berhenti menggunakan kata-kata data yang masuk 100% untuk quick count. Karena quick count itu tidak mengambil data di semua TPS. Itu yang nomor 1. Jadi jangan menyesatkan masyarakat kita di situ.
Jadi data itu sampel, terkait dengan sampel. Nah yang kedua, kalau kita bicara quick count hari ini sudah basi. Karena quick count itu kita bicarakan di hari Rabu ketika terjadinya pemilihan. Jadi quick count itu memang alat bantu untuk kira-kira dapat menghitung berapa yang didapatkan terkait dengan hasil pemilu, dan itu juga memang suatu hal yang ilmiah. Namun tetap ada margin of error di sana. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa yang menjadi indikator, apa yang menjadi patokan bagi kami ketika kami mengatakan 50,07%, itu bukan lagi dari data quick count, tetapi dari data hasil dari Sirekap, yaitu adalah uploadan dari hasil dari seluruh TPS ya, bukan sampling, tapi seluruh TPS di Jakarta, dan itu dihitung jumlahnya, dan semua mengatakan jumlahnya adalah 50,07 atau 08 kadang-kadang. Jadi itu di KPU, ada dihitung di KPU juga begitu, di aplikasi Sirekap oleh kami juga dengan angka segitu, dan juga oleh badan-badan independen seperti Jaga Pemilu. Nah, dan di sini tidak ada margin of error, Gita dan Andro. Jadi bagi kami mengapresiasi lembaga quick count tentunya yang membantu untuk mengumpulkan data ketika itu dan akhirnya mengeluarkan hasil. Dan saya koreksi sedikit, ada 8 lembaga quick count yang mengumpulkan data di hari pemilu tersebut. 6 mengatakan kami di atas 50%, 2 mengatakan kami di bawah 50%, yaitu salah satunya di Liverpool. Oke, sejauh ini data TPS yang masuk ini versi real count dari KPU. Sirekap sudah 100% meskipun grafik tabulasinya belum ditampilkan. Bang Ciko, yang belum ditampilkan ke publik, grafik tabulasi Sirekapnya belum ada, Bang. Tapi sejauh ini kalau Abang lihat ini fix satu putaran? Udah ada terakhir 50,07 kok. Mungkin 50, aja sekarang. 07 Bang. Satu putaran insya Allah gini ya. Kita kan bicara gini, kalau bicara hasil, bicara event, itu ada yang namanya de facto, ada yang namanya de jure. Secara de facto kami meyakini bahwa kami sudah mencapai 50% lebih dari hasil pemilu kemenangannya, artinya satu putaran. Ya kita tinggal nunggu, saya sepakat dengan Bang Basri bahwa tentunya kita harus juga sepakat menunggu hasil keputusan yang nanti akan menjadi keputusan de jure atau keputusan resmi. Itu aja sebenarnya perbedaannya. Oke, saya ke Bang Baco terlebih dahulu atau Bang Basri Baco. Ketika dari kubu Pram Rano mengatakan ini sejauh ini memang masih lebih unggul berdasarkan informasi ataupun data yang tadi diungkapkan oleh Bang Ciko ya, masih lebih unggul sebenarnya dari Pram Rano. Bagaimana Bang Basri? Ya boleh-boleh saja mengklaim, kan masing-masing kita punya data, masing-masing kita juga punya tim yang bekerja, ya kan? Ya kalau mau mengklaim ya boleh-boleh aja, silakan saja. Namun yang pasti saya tegaskan lagi, yang punya hak menyampaikan secara resmi siapa yang menang di pilkada itu adalah KPU. Kalau paslon 03 yakin menang, saya rasa nggak perlu tergesa-gesa, nggak perlu terburu-buru. Cukup sabar saja, kalau yakin menang toh akan menang juga. Kenapa terburu-buru sekali? Memangnya terburu-buru, Bang? Kemenangan yang belum diresmikan oleh penyelenggara gitu loh. Memangnya terburu-buru terkesannya? Rasanya memang terburu-buru kalau menurut kami. Ya, belum ada pengumuman resmi dari KPU dan sudah mengklaim, mendeklarasikan seolah-olah menang pilkada Jakarta satu putaran. Menurut saya itu tergesa-gesa. Kalau memang yakin menang, berani satu putaran, 2 putaran, bahkan katanya 3 putaran kan mereka berani dengan sesumbar dan sombongnya, ya sabar aja kalau begitu sebenarnya. Nggak usah buru-buru kalau memang yakin menang. Oke, Bang Ciko boleh komentar dulu Bang? Dianggap tergesa-gesa sebelum kita ke Bang Kennedy Muslim, Bang Ciko. Ya, kita ingin tergesa-gesa untuk mengucapkan syukur, alhamdulillah pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Masa nggak boleh ya kan? Mensyukuri sesuatu hal yang kita melalui jerih payah, di mana kita diawali dengan survei 0,1% di bulan Juni, kemudian naik di 20-an persen.
ketika Mas Pram mendaftarkan diri di KPU, dan kemudian sekarang 50,07. Jadi rasa-rasanya sah-sah saja, dan ini terjadi kok di pemilu-pemilu lain, di pilkada-pilkada lain, di pilpres-pilpres yang pernah didukung juga sama partai Bang Basri Baso, juga sering mensyukuri segala hal terkait dengan kemenangan sebelum ada keputusan resmi. Ini biasa aja kok. Jadi, tapi juga intinya ya kami ingin meluruskan bahwa hari-hari ini kita tidak lagi melihat quick count di mana itu ada margin of error. Kita harus move dari situ, beranjak dari situ, sudah melampaui itu, dan kita masuk ke hitungan-hitungan asli. Artinya apa? Dari C hasil. Nah, C hasil ini kan sudah di-upload di KPU, di websitenya, juga teman-teman di PKS maupun Demokrat tadi sebagai saksi juga pasti punya. Gitu. Tinggal dikasih lihat aja, dilempar ke masyarakat seperti kami juga punya, dan kita sudah menghitungnya sendiri. Sekarang ada perhitungan di kecamatan, dan di berbagai kelurahan juga udah selesai, dan alhamdulillah hasilnya sesuai. Bahkan ada di mana ada suara kami bertambah 3 suara dan berkurang juga di suara Kang Ridwan Kamil maupun paslon nomor 2. Jadi kalaupun nanti akan ada hasil yang lebih sahih lagi, rasa-rasanya lebih dari 50,07 malahan. Jadi nggak apa-apa. Jadi tadi saya ingin sampaikan, jadi ketergesaan kami ini kan karena excited. Biasalah, orang menang excited itu biasa. Bang Basri juga sering menang kok. Iya kan? Jadi ini hanya ketergesaan untuk mengucap syukur aja. Oke, baik. Nanti usai jeda kita akan tanyakan juga ke Bang Kennedy, ketika nanti kita masih menunggu tentunya hasil dari KPU, tapi bagaimana kemudian peluang dari masing-masing kandidat ini jika betul terjadi 2 putaran, akan seperti apa? Sesaat lagi, usai jeda pemirsa.